Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kudus dan sekitarnya tetap bersama saya, aktivis lembaga pemerhati aspirasi publik. Jadi seperti yang mungkin kita tahu bahwa yang paling anget KONI hanya dibagi anggaran di APBD untuk 2021 ini 1 miliar. Sementara di 2020 kemarin anggarannya ini cukup fantastis, ya berkisar 7,3 masih ditambah dengan anggaran perubahan. Sementara di 2022 nanti ada persiapan Porprov bersama 5 kabupaten kota di Karisidenan Pati, kan begitu. Alasan Ketua DPRD memberikan anggaran 1 miliar itu karena saat ini KONI sedang dilanda konflik internal. Demikian juga PLT Bupati saat dimintai keterangannya juga sama. Kalau KONI sedang dilanda konflik internal kemudian diberikan dana seperti di tahun-tahun sebelumnya, takutnya nanti konfliknya tambah tajam, kan begitu. Berbagai media pada saat ada konflik itu terjadi menyebut nama Pak Mas'ud sebagai salah satu pengurus KONI Kabupaten Kudus menjadi aktor intelektual, barangkali mungkin orang bilang. Sebenarnya konflik seperti apa Pak Mas'ud? Pada saat itu sampai Pengcap ini menandatangani surat mosi tidak percaya, kemudian mengadu ke KONI Jawa Tengah. Seperti apa sebenarnya yang terjadi? Oke, terima kasih Bapak Tumenggung Fikri. Untuk permasalahannya khusus dari Pengcap kami ya, dan pandangan kami ya, itu masalah bonus Pak. Untuk yang masalah yang lain ya itu saya kurang memahami. Intinya dari pihak kami mewakili Pengcap itu masalah bonus Porprov yang 2018. Jadi ada keterlambatan pembayaran bonus ya? Tidak keterlambatan, maksudnya janjinya pada saat 2018 itu meleset jauh yang apa yang diharapkan sebelumnya Bapak. Jadi tidak sesuai dengan janji. Intinya konflik internal itu yang memicu adalah karena nagih janji, judulnya kan begitu. Tapi kenapa kemudian ada mayoritas Pengcap ini menandatangani mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua Umum KONI Kabupaten Kudus? Sebenarnya yang menjadi tujuan utama itu apa, Pak Mas'ud sebagai anggota pengurus KONI Kabupaten Kudus? Ya, untuk tujuan utamanya sudah saya utarakan tadi, untungnya adalah menuntut hak-hak atlet ya untuk bonus yang 2018 pada saat kepemimpinannya Pak Ridwan, terus dilanjutkan Pak Anton ya. Jadi ini ada keterkaitan dengan pengurus periode sebelumnya ya. Jadi ini terkait dengan realita bahwa saat ini sudah menjadi dokumen negara bahwa APBD 2021 ini memberikan anggaran kepada KONI ini hanya 1 miliar. Sementara KONI sendiri memiliki 49 Pengcap. Sebentar lagi menghadapi persiapan Porprov Jateng di wilayah Karisidenan Pati. Menurut Pak Mas'ud sebagai anggota pengurus KONI, seperti apa? Nah, menurut saya
itu atlet yang profesional itu, ya. Atlet profesional itu kita nggak usah memikirkan itu anggaran dari KONI. Kita sudah biasa, Pak. Sudah biasa seperti itu, ya. Kita dikasih berapa, kita manut aja. Nah, menurut saya loh, Pak, ya. Karena kita khususnya dari Pemkab pencak silat itu sudah biasa rekoso. Entah, tidak tahu itu kalau Pemkab yang lain saya tidak tahu. Karena apa itu? Harusnya itu ya sekarang sudah ada kemajuan teknologi dan sebagainya ya. Kalau 1 M itu sangat kurang sekali, Bapak. Ya. Intinya sangat kurang, akan sekali. tetapi khusus di Pemkab pencak silat Ya. ini tidak akan terpengaruh apakah ada dana besar atau tidak, yang penting tetap harus berprestasi. Kan begitu. Nah, menurut saya Jadi, seperti itu. dengan- Karena berbeda Pemkab itu berbeda, Pak. Karena ada yang Pemkabnya ada yang barang-barang mewah dan sebagainya. Kalau nanti dibagi ratakan semuanya, masing-masing Pemkab kalau dapat 1 M itu kurang lebih satu Pemkab itu dapat 5 jutaan, Pak. Untuk selama 1 tahun kalau dapat seperti itu ya atlet dan pelatih ya tombok sendiri nanti. Masa dipastikan ya. Kudus dengan kekayaan seperti ini, kemajuan seperti ini, seperti itu loh. Nanti kan kita tidak hanya malu di olahraga, semuanya kita juga merasakan semuanya. Ya, artinya ketika kita sandingkan dengan penganggaran di 2020 ini kan sangat jomplang ya. Artinya di 2020 katakan APBD murni dan APBD perubahan itu mungkin kalau diakumulasi hampir 10 miliar untuk KONI. Sementara untuk tahun 2021 yang APBD murni ini hanya 1 miliar. Walaupun Ketua DPRD kondisi seperti ini tidak kiamat, akan tetapi masih ada kesempatan di APBD APBD perubahan besok akan dianggarkan jika mungkin yang dituduhkan bahwa KONI ini masih ada persoalan internal yang harus diselesaikan. Kalau untuk saat ini Pak Masud, sepanjang yang panjenengan tahu, seperti halnya beberapa bulan yang lalu ini sudah ada komunikasi internal. Nah, sebenarnya seperti apa? Benar-benar ada konflik atau harus diikrarkan bahwa saat ini KONI tidak ada konflik apapun, semuanya sudah selesai? Sehingga salah ketika kemudian PLT Bupati, Ketua DPRD masih menganggap bahwa KONI ini masih ada konflik internal. Yang bisa disampaikan Pak Masud sebagai pengurus KONI. Untuk olahraga, saya itu sebagai insan olahraga harus memikirkan olahraga, kemajuan olahraga. Saya tidak mau dicampuri urusan politik, olahraga dan sebagainya. Kalau nanti dicampur adukkan, kasihan insan-insan olahraga, insan-insan asli murni olahraga. Karena memang saya akui dulu saya memang mengakui kesalahan, Bapak. Ya, saya mengakui kesalahan. Kalau saya memang salah, saya akui salah. Saya benar, saya akui benar. Saya tidak mau sebagai pengecut. Walaupun saya salah di mananya? Pada saat mengumpulkan banyak surat mosi tidak percaya itu atau bagaimana? Ini Bapak, kan pada saat itu kita audiensi bersama Ketua KONI Jawa Tengah. Beliau bilang Binpres adalah jantungnya olahraga. Binpres adalah satu-satunya yang memicu kemajuan olahraga di kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Kalau Binpres nanti seperti ini, apa yang terjadi nanti di bawahannya? Pada saat itu beliau mengutarakan seperti itu, saya tergugah, nggak bisa tidur Pak. Saya merasa gimana ya, walaupun itu saya benar, ya saya kan pada saat itu juga emosionalnya kan bonus prof dari Bulapan tidak terkabur. Akhirnya yang
yang memicu itu. pada akhirnya Atlet itu pada marah kepada melakukan kita, Pak. gerakan Apalagi kita seperti sebagai itu pelatih ya. juga pada marah semuanya gitu loh. Ya kita apa boleh buat, anggaran gitu ya kita dibagikan rata. Iya. Yang penting Jadi ya yang terpenting itu harus olahraga ini kalau mau berprestasi jangan sampai dicampuri kepentingan apapun, apapun ya. Betul, apalagi kepentingan politik, kan begitu. betul. Jadi secara umum Pak Masud sebagai bidang pembinaan prestasi ya. Jadi ya walaupun mungkin ini tidak bidang panjenengan, ada kemarin di internal ASKAP dan Persiku. Nah, ini sebenarnya masyarakat pecinta sepak bola ini menginginkan bahwa Persiku ini harus bisa naik kasta, Betul. apapun caranya, kan begitu. Karena tuntutan masyarakat pecinta sepak bola ini sederhana, bahwa manajemen Persiku, ASKAP, Pengkap ini harus bersatu padu bagaimana bisa mensinergikan kekuatan agar bisa mengembalikan kejayaan Persiku di masa mendatang, kan begitu. Oleh karenanya kemarin banyak terjadi kesimpang siuran ya. Ada mungkin yang berpendapat bahwa yang penting itu adalah diklat-diklat ini digalakkan, SSB digalakkan. Sementara Persiku ada yang berpendapat sementara tidak berprestasi dulu, tidak ada apa-apa sambil kita menyiapkan kader, kan begitu. Menurut Pak Masud sebagai orang KONI seperti apa? Ya, untuk memang ya Persiku selama ini saya lihat itu rata-rata pemainnya dari luar, Bapak. Ya. Untuk asli dari Kudus itu hanya berapa persen. Ya, saya menghimbau kepada ASKAP ya untuk menggalakkan lagi, menggiatkan lagi SSB ya, biar nanti apa? Putra daerah diutamakan. Mosok kita nggak bisa seperti mereka-mereka. Kalau kita bina yang baik, yang bagus, saya yakin ya, apalagi saya juga pernah guru olahraga, tahu persis ya cara-cara untuk melatih yang baik dan benar. Ya. Perlu adanya untuk apa itu pelatihan ya, untuk apa itu pemasalan atlet dan sebagainya. Kita benar-benar terprogram. Nah kita hanya ikut ya SSB, tidak ada program yang kedepannya habis itu hilang. Makanya harus setelah bagus ada tim-tim untuk menyeleksi untuk kedepannya, untuk masa depannya ke Persiku junior, setelah itu nanti senior. Gitu, jadi mungkin kejayaan Persiku di masa yang lalu ini seperti nama besar Bambang Harsoyo, kemudian ada Abdul Halim, ada Acong, ada ini seolah menyatu dengan masyarakat persepak bolaan kita. Jadi ketika kita berpikir menyiapkan kader asli daerah, ini yang menjadi persoalan adalah ketika misalnya dia itu usianya masih U19, kemudian nanti meningkat lagi U23 atau sudah menjadi dewasa. Yang jadi tantangan itu untuk mempertahankan pemain lokal kemudian bisa bermain di klub lokal sendiri, ini tantangannya kan banyak ya. Artinya ketika dia baik mesti klub lain akan melirik. Ya, tentu dengan imbalan yang sebanding dengan ketika kemudian klub daerah tidak mampu mempertahankan, paling tidak menjamin bahwa sudah usia angkatan kerja bagaimana bisa mernahke wis kue tetep po dadi pemain Persiku. Soal nyambut gawimu tanggungannya pemerintah misalnya. Wah itu dititipkan di BPD Jateng yang termasuk pemerintah daerah itu menjadi salah satu komisarisnya.
atau di perusahaan umum daerah dan lainnya, tentu dia akan memilih kalau tidak diprotek atau dicancang dengan iming-iming seperti itu, tentu mereka juga butuh makan, ya butuh untuk menghidupi keluarga. Kalau mungkin seperti ini menurut Pak Masud seperti apa? Oke. Dari awal tadi sudah untuk atlet dari awal pemula ya yang di bawah 17. Itu pada saat kita ada event-event contohnya Popda itu bagus sekali Pak. Bisa menjuarai tingkat Jawa Tengah juara 1. Karena saya mengikuti terus. Tiap tahun saya mengikuti terus yang di Popda itu. Tapi setelah dia itu sudah lulus SMA dan sebagainya, ya, itu kadang ada yang kerja, ada yang kuliah dan sebagainya. Kalau yang sudah kerja Bapak, itu untuk prestasi agak sulit karena terbentur jam kerja pulangnya. Kalau dia itu mahasiswa, kemungkinan masih besar bisa untuk pembibitan untuk prestasi yang ke depan. Ya rata-rata setelah dia lulus dari SMA ke jenjang ke seniornya, ya itu sudah berbeda mentalnya, ya karena semua cabang olahraga harus dibutuhkan benar-benar mental yang prima, mental yang tangguh. Kalau kita mentalnya enggak tangguh, apalagi ada supporter nyemooh dan sebagainya, kita emosi, hilang konsentrasi dalam pertandingan. Untuk atlet kedepannya, atlet di Kudus ya harus benar-benar juga diperhatikan masa depannya, karena tidak bisa kita bagus terus, ya, bagus terus nggak bisa. Memang kita di di usia yang 30 ke atas itu prestasi sudah puncak. Maka dari itu saya berpesan kepada pemerintah Kabupaten Kudus, monggolah diopeni ya atlet-atlet lokal yang di Kudus ya, dipikirkan juga jangan sampai ada setelah X pada nganggur. Kebanyakan kemarin itu pada nganggur semuanya Bapak. Iya, jadi mungkin kalau kita menonton berita bahwa ada petinju yang ternyata menjadi keamanan di kafe, ini kan sangat ironis kan begitu. Pak Masud sebagai pengurus KONI, suka tidak suka, mau tidak mau, anggaran pendapatan belanja daerah 2020 ini sudah didok dan muncul angka untuk KONI ini 1 miliar di 2021. Sementara KONI ini anggotanya 49 pengkap. Apa yang bisa dilakukan KONI dengan anggaran yang minim, akan tetapi prestasi olahraga di bidang masing-masing ini bisa tetap berprestasi. Langkah konkret yang akan dilakukan KONI, barangkali mungkin Pak Masud bisa sedikit memberikan memberikan konsep lah. Artinya seperti yang panjenengan sampaikan tadi bahwa di pengkap pencak silat tidak terlalu berharap ada support anggaran dari pemerintah. Ada tidak ada tetap berprestasi. Akan tetapi pengkap yang lain kan tidak harus seperti itu. Menurut Pak Masud, kira-kira kalau nanti ada pertemuan pleno di KONI membahas tentang hal tersebut, apa nanti yang akan disampaikan Pak Masud di forum itu? Menurut saya, baik Ketua KONI dan jajaran pengurusnya bersama anggota DPR maupun dari PLT duduk bersama Bapak, duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahannya, apa sih sebenarnya yang terjadi di KONI, biar kita gamblang, ya, biar kita gamblang, tidak simpang siur, konflik dan sebagainya. Saya kaget
konflik-konflik yang mana. Benar kemarin memang ada konflik, tapi sudah selesai Bapak. Ya, saya tidak tahu kalau ada kabar ini ada konflik lagi. Maka dari itu kita harus ada koordinasi yang baik ya bersama Ketua KONI, jajarannya pengurus dari anggota DPR atau yang mewakili bersama pemerintahan, kita duduk bersama selesaikan permasalahan. Apa permasalahan yang terjadi saat ini? Biar kita tahu semuanya, tidak saling menuduh, tidak saling mencurigai dan sebagainya. Ya, artinya yang pada saat itu mungkin Pak Masud menjadi motor penggerak gerakan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum KONI dengan segala catatan sudah selesai. Artinya apakah surat mosi tidak percaya yang sudah ditandatangani dan sudah dikirim ini dicabut kembali, atau mungkin ada upaya lain yang jelas bahwa menurut Pak Masud saat ini sudah tidak ada konflik internal di tubuh KONI, kan begitu. Akan tetapi sebuah fakta bahwa Ketua DPRD, PLT Bupati memberikan anggaran 1 miliar ini didasarkan pada real bahwa saat ini KONI sedang ada konflik internal. Makanya diminta untuk selesaikan. Ketika nanti ada rapat pleno di KONI, seperti apa Pak Masud? Untuk rapat, rencana nanti malam ada rapat Bapak. Oh, rencana nanti malam ada rapat. Ya. Tadi saya pulang, ya ada undangan dari KONI jam 8 nanti malam ada rapat. Kita sampaikan Pak, sampaikan segera diselesaikan ya berita-berita yang beredar selama ini, biar nanti kita bekerja itu enak. Yang merasa dirugikan atau pihak-pihak yang terkait, monggo duduk bersama ya. Segala permasalahan itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Kalau kita langsung bertindak sendiri atau yang lain, malah nanti repot Bapak. Pak Masud, jadi mungkin awalnya konflik internal KONI ini kan dari sisi kalau boleh dikategorikan ini adanya krisis kepercayaan saat itu ya. Mulai dari tidak terbayarkannya bonus atau tidak sesuai dengan nominal yang dijanjikan, ini adalah awal dari yang dikatakan tadi konflik internal, kan begitu. Agar krisis kepercayaan yang mungkin ada di masing-masing pengkap ini tidak terjadi, menurut Pak Masud, ketua dan pengurus KONI harusnya ini komunikasinya seperti apa? Memang untuk selama ini ya Ketua KONI ya saya lihat untuk sama pengurus-pengurus ada yang dekat ada yang tidak ya. Dengan pengalaman seperti ini ya kita harus dirubah mindset untuk kedepannya nanti biar rukun lagi ya, biar kompak lagi ya. Kita datangkan semuanya ya, semua pengurus ya, biar terjalin yang bagus ya, tidak ada berita-berita yang negatif yang beredar di masyarakat. Intinya ini saya ngomong apa adanya Bapak, ya. Tidak ada indikasi politik dan sebagainya ya, karena saya juga pelaku olahraga, kepengennya olahraga di Kudus itu maju. Tidak ada tendensi apa-apa. Saya merasa sedih kalau benar-benar olahraga ini dicampur adukan dengan politik Bapak ya. Saya kepengennya murni benar-benar olahraga, biar nanti masyarakat atau pengkap-pengkap yang ada di bawah naungan KONI itu semangat lagi. Ini pada ribut sementara ini. Pas saya di WA di Japri juga, kok gini seperti apa Pak? Seperti apa? Maka dari itu harus diselesaikan, minimal dari Ketua KONI harus terjun langsung. Nggak usah gengsi, nggak usah malu-malu. Ya,
terjun Jadi langsung ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketua KONI diharapkan memperbaiki komunikasi dengan askap, dengan pengkap-pengkap yang ada. Karena jangan sampai yang dilihat orang itu ada yang terlalu dekat, ada yang dekat, ada yang sama sekali koyo ora kenal. Misalnya diundang rapat pun kadang-kadang diloroi ya ora. Ini akhirnya memicu perasaan yang negatif thinking loh. Saya itu juga pengurus pengkap, tapi kok ora di loroi kono sementara. Nah, ini mungkin pesan untuk Ketua KONI dan jajarannya ini harus lebih akrab, lebih menghormati pengurus baik Pemkap maupun pengurus KONI yang lain kan gitu. Supaya nanti benar-benar olahraga di Kudus ini dengan campur tangan beliau-beliau ini bisa tetap berprestasi. Dan saya sangat sependapat bahwa ngurusi olahraga ini jangan dicampur adukkan dengan ngurusi politik hanya untuk kepentingan sesaat. Oleh karenanya kemarin ada permintaan dari supporter Macan Muria. Kalau bisa manajemen Persiku itu jangan gonta-ganti orang. Kemudian pelatih juga jangan digonta-ganti. Sehingga ketika manajemen, pelatih, pemain, supporter ini bisa berkomunikasi baik internal maupun eksternal, tentu outputnya adalah prestasi kan begitu. Oleh karenanya terima kasih Pak Masud, mudah-mudahan setidaknya nanti malam akan ada keputusan yang mampu menggeliatkan insan-insan olahraga untuk tetap berprestasi kan begitu. Ya paling tidak penentu kebijakan di Kudus untuk bisa memutuskan itu harus betul-betul sesuai dengan data dan keadaan yang real. Jangan berdasarkan asumsi, karena tuduhan bahwa KONI masih dilanda konflik internal terbantahkan. Karena memang pernah ada konflik, tapi sekarang sudah semuanya sudah selesai. Dan itu jangan sampai dijadikan landasan pemerintah daerah dan DPRD untuk menganggarkan minimal untuk KONI. Karena dengan prestasi olahraga ini ibaratnya ini menjadi harkat dan martabat kabupaten itu sendiri kan begitu. Ketika ada olahragawan yang berprestasi tentu baik langsung maupun tidak langsung ini tentu daerah yang akan membawa naik, membawa nama baik daerah. Terakhir Pak Masud, pesan untuk KONI, Pengkap, dan pemerintah seperti apa? Untuk pesan saya, mohon kepada Ketua KONI ya, mulai saat ini harus terjun ke bawah, ya, terjun ke bawah dalam arti bermasyarakat, ya, bermasyarakat, keluh kesah Ketua Pengkap maupun pengurus seperti apa, biar kita tahu, ya, nggak usah malu, ya, kita nggak usah malu, walaupun kita pemimpin kita harus mendekati warga, ya, keluhan apa yang dirasakan. Nah kita nggak pernah terjun ke bawah, kita ke atas terus, ya. Kita nggak tahu keluhannya seperti apa. Akhirnya seperti ini terjadinya, ya.
Apalagi informasi itu didapatkan dari pembisik, ini Iya, malah lebih betul. celaka lagi kan gitu. Ya, pesan dari saya, mohon segera dimusyawarahkan, kita audiensi kepada pihak-pihak terkait ya, biar permasalahan yang beredar selama ini cepat terselesaikan. Itu Bapak. Jadi terima kasih Pak Masud sudah bersama kami. Jadi sahabat pecinta olahraga, kita tadi sudah bincang walaupun sedikit dengan Pak Masud. Beliau adalah pelatih pencak silat, juga di KONI ini sebagai Binpres, Bina Prestasi, yang tentu secara khusus tadi menyoroti pemerintah yang hanya memberikan dana pembinaan untuk olahraga di KONI dan 49 Pengkap ini hanya 1 miliar. Ini tentu sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk di akal. Ketika kemudian pemerintah menjustifikasi bahwa kenapa diberi seperti itu karena KONI saat ini masih ada konflik internal, ini juga terbantahkan. Oleh karenanya mudah-mudahan bincang kita dengan Pak Masud akan menjadikan ketika ada persoalan di internal KONI ini harus segera dipecahkan, syukur-syukur segera dapat solusinya. Dan harapannya Ketua KONI yang sekarang harus jangan malu-malu untuk turun ke bawah, mendengar anggota Pengkap dan mungkin olahragawan yang ada di Kudus yang dibina oleh KONI kan begitu. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.